Gereja Ramah Wisata. Hari ini kita akan membahas tentang HKBP Lobu Tangga. Sebelum kita lanjut jangan lupa di like, subscribe, dan share. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, ini Om Pui Eporus Pendeta Dr. Robin Butar-Butar memimpin perayaan Jubilem 125 tahun HKBP Lobu Tangga sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan HKBP Lobu Tangga sebagai Gereja Ramah Wisata. Sebagai seorang pendeta dan sekaligus Hela, HKBP Lobu Tangga saya terlibat aktif mengenai rencana Gereja Ramah Wisata dengan Lae Parulian Siregar sebagai seorang putra Lobu Tangga dan sekaligus berlatar belakang arsitektur khususnya perencanaan wilayah. Saya dan kami sangat berterima kasih kepada gagasan Om Pui Eporus menetapkan HKBP Lobu Tangga sebagai Gereja Ramah Wisata. Ini adalah peluang sekaligus tantangan besar bagi gereja tua yang kini dipimpin oleh PDT Leonardo Sinambela dan beranggotakan kurang lebih 250 KK yang mayoritas adalah petani sederhana. Eporus sudah mencanangkan HKBP Lobu Tangga sebagai Gereja Ramah Wisata. Tugas kitalah menerjemahkan dan mengaplikasikan konsepsi Gereja Ramah Wisata agar lebih konkret, membumi dan nyata. Untuk itu kemarin dan hari ini kami sengaja mengadakan kunjungan ke desa-desa sekitar HKBP Lobu Tangga, Simatalo yang persis di belakang Lobu Tangga, Lumban Raja, Sidimpula dan Bintang Pariama. Pendeta Esron Roy Siregar menerbangkan drone untuk melihat desa-desa ini secara helikopter view atau dari udara. Dari hasil diskusi awal dengan Lae Parulian Siregar inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memperkaya pemikiran HKBP Lobu Tangga dan gereja-gereja HKBP lain di Tapanuli Raya mengembangkan dirinya sebagai Gereja Ramah Wisata. Pertama, yang hendak kita bangun adalah Gereja Ramah Wisata. Bukan sekadar gereja yang menjadi salah satu spot atau destinasi wisata. Artinya, HKBP Lobu Tangga dan gereja-gereja lain juga, secara sadar dan sengaja menjadikan dirinya menaruh perhatian dan peduli kepada dunia pariwisata. Agar tidak cuma retorika atau alias omong kosong, bagaimana gereja menjadikan hidupnya sedemikian baik dan menarik serta indah sehingga ingin dikunjungi dan selalu dirindukan oleh banyak orang. Kedua, warga gereja dan masyarakat Lobu Tangga dan Muara yang mayoritas petani tersebut haruslah menjadi subjek dari pembangunan Gereja Ramah Wisata ini. Bukan sekadar penonton atau malah terpinggirkan nantinya. Kita semua tentu tidak ingin Gereja Lobu Tangga menjadi gereja yang sangat megah mewah lantas menjadi asing bagi warga dan masyarakatnya sendiri. Kita ingin Gereja Lobu Tangga menyatu dengan warga dan menjadi bagian integral dari masyarakat Muara. Ketiga, sehubungan dengan hal di atas Gereja Lobu Tangga juga gereja lain, dapat memposisikan diri sebagai simpul atau penghubung dengan desa-desa Silalitoruan, Simatalo, Huta Nagodang, Lumban Raja, Bintang Pariama, Pulau Sibandang, Batu Binumbun, Aritonangdel. Esa-esa inilah yang harus dikembangkan menjadi objek-objek wisata sesungguhnya. Kesejahteraan dan kemajuan warga desa-desa inilah salah satu dampak wisata, sasaran utama gereja HKBP dengan program ramah wisata ini. Keempat, pembangunan wisata adalah kerja total dan berat, berproses serta berkelanjutan. Sebab itu gereja, pemerintah, lembaga adat dan kemasyarakatan harus bekerja sama dan bersinergi. Asing-asing harus menjauhkan ego sektoral, keangkuhan dan ingin tampil sendiri. Dari pihak kita, tugas utama gereja bukanlah pembangunan sarana fisik pariwisata melainkan menjadi fasilitator dan perekat serta pembentuk karakter dan budaya yang mutlak ada untuk mendukung wisata, bersih, jujur, ramah, peduli dan rajin melayani. Siapa wisatawan yang betah berlama-lama di kampung yang jorok berserakan sampah plastik? Siapa wisatawan yang mau kembali ke tempat di mana orang-orangnya dirasanya ketus dan kasar dan dia pernah tertipu? Silakan diteruskan. Kelima, belajar dari saudara-saudara kita di Bali. Pariwisata adalah totalitas hidup Bali. Jangan berharap Danau Toba kita menjadi destinasi wisata hanya dengan mengandalkan keindahan alamnya namun membiarkan kebiasaan dan karakter sehari-hari warganya tak baik atau menjengkelkan. Para wisatawan asing mau tinggal bukan hanya 1-2 hari melainkan berbulan-bulan di desa-desa Bali karena sungguh merasakan keindahan total kehidupan sehari-hari Bali itu. Bukan hanya karena 1 atau 2 spot wisata. Pertanyaan sekarang, bagaimana Gereja Lobu Tangga dan gereja-gereja lain HKBP mendorong realitas kehidupan sehari-hari di kampung-kampung Muara, Toba dan Tapanuli Raya itu sungguh-sungguh dan nyata-nyata indah menarik sehingga banyak orang bermimpi ingin berkunjung ke kampung, gereja dan rumah dan bertemu kita berlama-lama dan berulang kali. Horas HKBP Lobu Tangga, selamat Jubilem 125 tahun. Selamat berproses menjadi gereja yang benar-benar ramah wisata dan pro kepada kesejahteraan masyarakat. Foto drone, Pendeta Esron Roy Siregar. Penulis, Pendeta Daniel Tarulia Siharahap. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe video ini,
dibagikan ke teman, saudara media sosial Anda, agar tidak ketinggalan video terbaru dari RHLG Channel. Horas Mauliate.